Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan juga kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang selalu Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang tidak pernah berhenti, yang selalu dirasakan setiap saat oleh kita semuanya. Maka tentunya kewajiban kita adalah memuji Allah, kewajiban kita adalah memujinya atas nikmat-nikmatnya, atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, memanfaatkan waktu bainal maghrib, memanfaatkan waktu setelah maghrib hingga menjelang isya nanti untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan amalan, dan kita masuk pada keutamaan dari salat witir. Dibawakan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, babun al-hassu ala salatil witri wa bayanu annahu sunnatun muakkadah wa bayanu waqtihi. Bab tentang dianjurkannya salat witir, dan penjelasan bahwasannya hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, dan penjelasan juga tentang waktu pelaksanaannya. Dibawakan di sini ada beberapa hadis. Yang pertama hadis Ali radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, al-witru laisa bihadmin kasalatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat witir itu bukan sesuatu yang wajib sebagaimana salat fardu. Salat witir itu tidak wajib sebagaimana salat fardu, salat 5 waktu. Tetapi salat witir adalah salat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Nabi SAW menyatakan sesungguhnya Allah itu witir. Apa artinya Allah itu witir? Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Witir itu kalau dalam bahasa kita ganjil gitu. Kenapa dikatakan Allah itu witir? Maksudnya Allah itu satu yang tidak ada duanya.
Allah itu satu yang tidak ada duanya. Itu yang dimaksud dengan Allah itu witir. Satu dalam satu-satunya, yang tidak ada duanya dalam segala-galanya. Allah Maha sempurna, satu-satunya yang tidak ada duanya, dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, dari perbuatan-perbuatannya. Nah, ini tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya witir. Ya. Yuhibbul witra. Dan Allah Subhanahu wa taala yang witir tadi, Allah mencintai witir. Allah itu witir dan Allah mencintai witir, mencintai yang ganjil. Maka kalau kita perhatikan ya, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah ciptakan, Allah tetapkan ya, itu kebanyakannya witir ya. Kebanyakannya ganjil. Ya. Salat 5 waktu, 5 dalam sehari semalam. 5 itu ganjil apa tidak? Ganjil. Allah mencintai yang ganjil. Allah itu witir, artinya Allah itu satu yang tidak ada duanya, dan Allah mencintai witir yang artinya ganjil. Dan itulah yang kita dapatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ya. Kita dapatkan apa yang Allah syariatkan, misalnya sholat ya, sehari semalam itu 5 kali. Kemudian kalau kita jumlah rokaatnya berapa kali, ada berapa rokaat yang 5 kali sehari semalam ini? 17 juga apa? Witir apa tidak? Witir, ganjil. 17 juga ganjil ya. Kemudian sholat ya, sholat malamnya Nabi SAW, sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW, sholat malam atau sholat tarawih, itu tidak pernah lebih dari 11 atau 13. Berarti sholat malam juga witir, sholat malam juga ganjil. Sholat 5 waktu ganjil, jumlah rokaatnya 17 rokaat ganjil. Kemudian sholat malamnya juga ganjil ya. Apalagi ciptaannya, sekarang kita lihat ciptaannya. Allah memiliki makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk-makhluk Allah, yang namanya arsy gitu. Ternyata arsy-nya Allah juga ganjil. Arsy-nya Allah satu. Langit yang Allah ciptakan, ada berapa langit itu? Langit ada 7 ya. Dan 7 juga ganjil. Nah, ya. Bahkan bumi juga 7 lapis. Kalau langit ada 7 lapis yang bertingkat-tingkat, tapi kalau bumi ada 7 lapis ya, bukan buminya ada 7 bulat gitu, tidak, tapi 7 lapis dalam satu benda. Bumi dikatakan juga ada 7 lapis ya. Maka ini juga menunjukkan apa? Ganjil ya. Begitulah Allah itu witir, dan Allah menyukai witir. Allah menyukai yang ganjil. Banyak dalam hal-hal yang lainnya selalu disurahkannya apa? Ganjil, disyariatkan tuh ganjil. Dan di sini katakan al-witru laisa bihatmin kasolatil maktubah. Witir itu tidak wajib sebagaimana sholat 5 waktu. Dan ini pendapat yang benar. Meskipun di sana ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Nah, ya. Kalau wajib berarti kalau tidak melakukan apa hukumnya? Dosa. Wah, kalau gitu kita sering dosa itu. Kalau mengikuti pendapat yang wajib ya. Tapi yang benar adalah apa? Tidak wajib. Karena di sini katakan laisa bihatmin kasolatil maktubah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, witir itu tidak wajib sebagaimana salat fardu. Jadi ya sangat ditekankan, tapi tidak sebagaimana salat fardu, tapi sangat ditekankan dibandingkannya dengan salat fardu. Berarti sangat ditekankan, meskipun sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat
ditekankan ya. Nah, ya karena sunnah maka kalau tidak menjalankan tentu juga tidak berdosa. Kalau tidak menjalankan tidak berdosa. Nah, ya, tapi di sini menunjukkan sangatnya ditekankan karena dibandingkannya dengan sholat lima waktu, tidak wajib ya, sebagaimana sholat 5 waktu ya, berarti sunnah tapi sunnah yang sangat ditekankan. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan fa'autiru dengan fi'il amr, dengan kata perintah ya. Ya, fa'autiru. Hendaklah kalian itu melakukan apa? Salat witir. Hendaklah kalian itu melakukan salat witir. Di sini ada perintah yang menunjukkan bahwa salat witir itu ya jangan ditinggalkan. Meskipun perintahnya tidak sampai kepada tingkatan wajib. Tapi sangat ditekankan sampai Imam Ahmad ya, rahimahullahu taala, beliau sampai mengatakan barang siapa yang meninggalkannya, man tarakal witra fahuwa rajulun su. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir itu laki-laki yang jelek atau orang yang sangat jelek. Padahal hukumnya sunnah. Tapi saking ditekankannya, sangat ditekankannya sampai Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang meninggalkannya itu orang yang jelek. Gitu. Nah, kenapa kira-kira orang yang jelek? Ya, karena kita tahu sholat witir itu 1 rakaat juga boleh. Sementara waktunya sangat luas, dari mulai sholat isya sampai waktu subuh. Berarti waktunya sangat luas. Dan 1 rakaat itu sudah mencukupi. Lah kok tidak dijalankan gitu. Kenapa tidak dijalankan padahal itu sesuatu yang sangat sangat mudah, sesuatu yang waktunya luas, 1 rakaat juga cukup ya, sudah mencukupi sebagai sholat witir, tapi kok tidak dilakukan gitu. Semalaman ya, waktunya dia pakai untuk yang lain-lainnya, tapi tidak ada witir dalam malam dia. Maka ini dikatakan rajulun su ya, orang yang jelek kata Imam Ahmad ya. Bahkan beliau menambahi la yambaghi an tuqbal lahu syahadah, tidak diterima persaksiannya. Wah, ini kalimat kalau sudah tidak diterima persaksiannya ini ya, luar biasa ini. Kejelekannya ya. Kejelekannya luar biasa. Nah, ya. Maka jelas sekali ya bahwa ini perkara yang hendaknya tidak ditinggalkan. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah, karena kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, yang cuma 1 rakaat pun jadi berat kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah. Oleh karena itu hendaknya kita banyak-banyak memohon pertolongan, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah, dan untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tanpa pertolongannya yang cuma 1 rakaat ini akhirnya selalu ditinggalkan ya. Seringnya ditinggalkan atau dijalankan kira-kira? Lebih banyak ditinggalkan ya. Ya, maka ya hendaknya ini tidak demikian. Mudah-mudahan dengan taklim ini kita menjadi semangat ya untuk menyempatkan 1 rakaat. Ya. Dan waktunya luas. Waktunya ini min sholatil isya. Ya. Setelah sholat isya dan setelah sholat ba'diyah ya, karena ada sholat rawatib. Ya, setelah isya itu ada sholat rawatib yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ya. Salat rawatib itu selalu dijaga sebisa mungkin, tidak ditinggalkan kecuali safar.
maka tidak mengapa tidak dilakukan. Itu pun untuk sholat rawatib sebelum subuh jangan ditinggalkan meskipun safar. Sholat rawatib sebelum subuh 2 rakaat jangan ditinggalkan meskipun safar. Dan sudah kita sampaikan bahwa yang afdal itu dilakukan di mana? Di rumah. Yang afdal dilakukan di rumah. Tapi kalau misalnya kalau dilakukan di rumah kok jadi ketinggalan sholat berjamaah, ya berarti kita lakukan di masjid supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah. Atau setelah sholat isya lebih bagus di mana? Setelah sholat isya ya lebih bagus di rumah. Tapi barangkali di rumah saya banyak cucu misalnya, rame. Kalau sudah sampai rumah, wah sudah rame rumahnya. Kalau sholat di rumah akan terganggu misalnya, banyak gangguannya, ya sudah sholat di masjid. Karena kalau sudah sampai rumah mungkin malah jadi lupa. Ya tidak mengapa di masjid. Tapi pada asalnya di rumah itu lebih bagus. Tapi kalau ada hal-hal yang memang menghalangi, ya ramai, bising, banyak yang membuat gangguan, ya maka tidak mengapa untuk dilakukan di masjid. Dan bahkan sholat witir ini boleh dilakukan setelah sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Apa ada sholat maghrib dan isya di waktu maghrib? Ada. Kalau dijamak. Memang boleh sholat dijamak? Ya boleh, kalau ada sebabnya. Jamak tapi tidak dikosor ya. Kecuali kalau safar. Kalau safar ya dijamak di kosor, gak apa-apa. Tapi kalau tidak safar, ya boleh dijamak dalam keadaan-keadaan tertentu ketika repot misalnya. Misalnya kalau hujan deras, habis sholat maghrib kok hujan deras. Kalau pulang terus balik lagi ke masjid kesulitan. Kesulitan mungkin masih hujan, kesulitan licin, kesulitan banyak lumpur. Maka imam boleh menjamak sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib. Nah kalau sudah sholat isyanya di waktu maghrib, maka setelah itu ya boleh sholat witir. Meskipun itu sebetulnya masih waktu maghrib. Tapi kita sudah sholat isya. Karena dijamak dengan maghrib, maka boleh setelah itu kita melakukan sholat apa? Sholat witir. Ini waktunya. Kalau begitu berarti lebih panjang lagi. Karena sejak waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah, maka waktunya sangat luas. Waktunya sangat luas. Ya. Dan witir juga sebagian ulama ada yang mengatakan witir itu ada 2. Ada witir siang, ada witir malam. Nah, witir yang siang itu witir yang wajib. Apa itu yang dimaksud dengan witir yang wajib? Witir yang siang itu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu ada yang menyebutkan apa? Witirnya siang. Nah, ini witir yang wajib. Witirnya siang. Kenapa? Karena itu akhir dari sholat di siang hari. Jadi berakhirnya siang hari itu kan dengan tenggelamnya matahari, kemudian sholat apa? Maghrib. Nah, maka ada yang mengatakan maghrib ini adalah sholat apa? Sholat witirnya siang. Ditutup dengan sholat maghrib. Nah. Kemudian ada juga witir yang sunnah. Ya, witir yang sunnah itu witir malam. Witir malam itu witir penutup dari sholat malam. Ya, ini istilah saja dari para ulama. Atau bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa memang maghrib itu witir, tapi witirnya ada menyebutkan witirnya siang. Ada witirnya siang, yaitu yang dimaksud adalah maghrib. Baik, kemudian hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail
wa min awsatihi wa min akhirihi wantaha witruhu ila sahar muttafaqun alaih. Nabi SAW itu ya, melakukan sholat witir itu ada yang beliau melakukannya, yang pertama beliau melakukannya setiap malam. Ini yang pertama. Nabi tidak pernah meninggalkan apa? Witir meskipun sedang safar, setiap malam. Disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, istrinya menceritakan bahwa setiap malam Nabi Muhammad SAW salat apa? Salat witir setiap malam. Dan setiap malamnya ini terkadang beliau salat witirnya min awwalil lail. Terkadang beliau salat witir di awal malam. Di awal malam. Kemudian terkadang beliau sholat witir di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Dan terkadang beliau sholat witir di akhir malam. Di akhir malam. Dan wantaha witruhu ila sahar. Dan selesai waktu witirnya beliau sampai sahar. Sahar itu ya sampai datang waktu sahur kurang lebih. Kalau sudah datang waktu sahur maka berhenti karena sebentar lagi akan datang waktu subuh. Supaya persiapan untuk sholat subuh. Nah, ya. Taib. Kemudian dikatakan dalam hadis berikutnya tentang salat witirnya Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Nabi SAW bersabda, jadikanlah akhir salat malam kalian ya. Jadikanlah akhir salat malam kalian dengan witir. Jadikanlah salat akhir dari salat malam kalian, jadikanlah witir sebagai akhir salat malamnya. Nah. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru, witirlah kalian, salat witirlah kalian, qabla an tusbihu, sebelum datangnya waktu subuh, sebelum datangnya waktu salat subuh, karena berakhirnya salat witir dengan terbitnya fajar. Yang kedua yang menunjukkan telah masuk waktu salat subuh. Kalau sudah masuk waktu salat subuh, ya, maka apa? Sudah habis waktu witirnya. Antara adzan dan iqamah di salat subuh itu sudah enggak ada yang namanya apa? Witir. Kalau sudah datang adzan ya, waktu subuh ya, maka sudah tidak ada lagi witir. Nah, tetapi jika seseorang itu belum sempat sholat witir ya, karena tertidur sampai waktu subuh, sampai adzan subuh, maka dia bisa melakukannya setelah sholat subuh. Ya, dia boleh melakukannya setelah sholat subuh, tapi tidak dibikin ganjil, ya, karena tidak ada witir ya di siang hari, kecuali di akhir siang itu sholat maghrib, maka dikatakan itu witirnya siang. Gitu. Terus bagaimana? Ya berarti dibikin genap, ya, dibikin genap. Yang biasanya 1 menjadi 2, yang biasanya 2, biasanya 3 menjadi 4. Nah,
Kemudian sholat witir sendiri bisa 1, bisa 3, bisa 4, ya. Bisa juga berapa? 5, bisa 7, ya. Bisa 9, dan bisa 11. Ya. Kalau kita melihat keterangan dari hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita kok kepengin sholat witir malam hari 1, ya maka cuma 1 rakaat kemudian salam. Kalau kita ingin witirnya apa? Kita pengen sholat witir malam hari 3. Bagaimana caranya? Bisa 2, 1, 2 salam, kemudian 1 salam. Bisa juga 3 sekaligus langsung salam. Tapi tanpa ada tasyahud awal. Kalau kita pengen sholat witir 5, bagaimana? 5 rakaat, kepengin sholat witir 5 rakaat. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah melakukannya 5, ya. Atau disebutkan dalam hadis jika ingin melakukannya 5, maka 5 secara terus menerus sampai rakaat yang kelima baru tasyahud. Jadi enggak ada tasyahud awal, cuma tasyahud akhir yang dilakukan di rakaat yang kelima. Ini mungkin ada yang belum pernah melakukan. Ini dicoba. Ya, dicoba sholat witir 5 rakaat sekaligus 5 tanpa berhenti, tanpa 2 salam tidak, langsung 5 rakaat, dan rakaat yang kelima itu tasyahud kemudian baru salam. Begitu pula kalau ingin 7 rakaat. Nah, ini juga mungkin ada yang belum pernah melakukan. 5 saja belum, apalagi 7 gitu ya. Yang 7 bagaimana caranya? Ya 7 terus. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7 baru tasyahud, kemudian baru salam. 6. Ya. Boleh juga atau pernah juga disebutkan dalam hadis juga disyariatkan sholat witir 9. Nah, ini kalau 9 beda. Kalau 9 itu tasyahudnya di rakaat ke-8. Tasyahudnya di rakaat yang ke-8, tapi setelah itu berdiri lagi menuju ke rakaat yang ke-9, kemudian apa? Tasyahud di rakaat yang ke-9, kemudian apa? Salam. Nah, kalau ingin yang 11, maka wallahu ta'ala alam bisawab, yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau witirnya mau 11, yang dilakukan oleh Nabi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Sampai yang terakhir tinggal 1 rakaat. Ya. Kalau memang mau 11 ini semuanya jadi witir. 11-nya mau jadi witir, maka seperti itu. Nah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Nabi menyatakan autiru qabla an tusbihu, tidak witirlah kalian sebelum datangnya waktu subuh. Kalau sudah datang waktu subuh, ya maka tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi witir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiya al witru ayqadhaha fa autarat, rawahu Muslim. Dari Aisyah ummul mukminin, ya, ibunya kaum mukminin, Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma, Siddiqah putrinya Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha itu Siddiqah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menceritakan tentang Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusallu salatahu bil lail, Nabi SAW sholat malam sementara Aisyah itu berbaring di depannya. Nabi sedang sholat malam, Aisyah itu berbaring di depan beliau. Ini tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau melewati. Tapi kalau kita sholat kok di depan kita ada orang duduk, nggak apa-apa. Ada orang berbaring, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lewat,
Kalau yang lewat laki-laki, maka kita halangi, dan kalaupun dia tetap maksa, maka sholat kita tetap apa? Sah, meskipun dilewati orang. Kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan dan sudah balik, meskipun istrinya sendiri lagi sholat kok ngelewati di antara dia dengan sutroh, maka sholatnya apa? Sholatnya batal. Karena apa, kalau dilewati oleh wanita, ini sholatnya batal. Atau dilewati oleh anjing hitam, dilewati juga oleh keledai, ini batal. Ya. Tapi kalau misalnya pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat naik keledai, Nabi dan para sahabat sedang sholat, Nabi di depan sendiri sebagai imam, kemudian ada soft pertama, ada soft kedua. Sahabat ini naik keledai dan sholat sudah dimulai, dan kemudian keledainya itu ngelewati apa? Soft. Keledainya ngelewati soft. Sampai akhirnya sampai di titik yang dia ingin tuju untuk berdiri di situ, kemudian keledainya dibiarkan mencari makan. Nah, di sini disebutkan bahwa sholatnya mereka sah semua. Padahal dilewati apa? Keledai. Kenapa? Karena yang dilewati bukan imamnya. Karena yang dilewati bukan imamnya. Ya, misalnya kita lagi sholat, kok ada perempuan lewat, tapi bukan di depan imam, maka sholatnya masih sah. Tapi kalau lewatnya kok di depan imamnya, nah ini sholatnya tidak sah. Nah, anak kecil sah, karena yang disebutkan dalam hadis adalah kalimat imro'ah. Imro'ah itu perempuan tapi sudah balik. Ya. Tapi kalau anak kecil nggak apa-apa. Itu apa? Tidak membatalkan sholat kalau masih kecil belum balik. Tapi kalau sudah balik, ya meskipun itu ibunya, apa itu istrinya, nggak boleh. Tapi di sini kan Aisyah radhiyallahu anha tidak lewat, tapi Aisyah tidur terbaring, tidur di depan Nabi sedang sholat malam. Dan yang menceritakan juga beliau sendiri. Yang menceritakan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW sholat malam dan dia sedang berbaring di depannya. Fa idza baqiyal witr, ketika sholat malamnya Nabi tinggal witirnya, Nabi ingin menutup sholat malamnya dengan witir, barulah beliau membangunkan istrinya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala bangun, berwudu, kemudian sholat witir gitu. Ya. Ini yang ada di dalam keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau bisa ditiru ya bagus ini. Nah, sholat malam, habis itu bangunkan istrinya. Ya. Dalam riwayat yang lainnya bahkan dikatakan faida baqiyal witru, ketika tinggal witir, maka Nabi membangunkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qumi, berdirilah wahai Aisyah, fa'autiri, salatlah witir." Bangunlah untuk salat witir wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru subha bil witri, segeralah sebelum datangnya waktu subuh untuk sholat witir. Segeralah sebelum datang subuh untuk sholat witir. Kemudian dalam di hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail, barang siapa yang takut tidak akan bangun di malam hari, khawatir dia tidak akan bangun malam, fal yutir awwalahu, maka witirlah di awal malam, karena dia tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam sebelum tidur. Nah, fal yutir awwalahu, wa man tama'a aw tami'a an yakuma akhirahu fal yutir akhiral lail, tapi barang siapa yang merasa akan bisa bangun, bisa bangun malam, maka witirnya itu dibikin yang di akhir malam. Fa inna salata akhirul lail masyhudah,
Karena sesungguhnya salat malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama. Salat yang disaksikan oleh malaikat, bahkan di malam hari itu Allah menyatakan, ya, pada sepertiga malam hari yang terakhir Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyannah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang Allah berfirman, Allah mengatakan pada malam sepertiga malam yang akhir, Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan barang siapa memohon ampun kepadaku maka aku pun akan mengampuninya. Gitu. Ini tentang salat witir. Kemudian bab berikutnya, babun fadlu salati duha. Bab tentang keutamaan salat duha, wa bayanu aqalliha, dan penjelasan minimal rakaatnya. Berapa minimal rakaatnya? 2. Karena sholat siang itu nggak ada yang ganjil kecuali akhir siang, itu maghrib. Wa bayanu aqalliha wa aksariha, dan paling banyaknya. Berapa paling banyaknya ini? Duha itu paling banyaknya berapa? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan paling banyaknya itu 8. Ada yang mengatakan paling banyaknya 12. Ada yang mengatakan paling banyaknya nggak ada batasnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang penting dipraktekkan lah, 2 saja nggak apa-apa. Daripada ribut maksimalnya berapa, akhirnya nggak melakukan sama sekali. Ya udahlah, 2 saja sudah. Nah, minimal. Tapi memang ada khilaf, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Wa awsatiha, dan pertengahannya berapa gitu. Ya kalau paling minimal 2, ya pertengahannya paling mungkin 4 gitu. Dan Nabi SAW pernah melakukan 4. Nabi juga pernah melakukan 8. Ya. Wal hassu 'alal muhafadzah 'alaiha, dan anjuran untuk menjaga. Ini Imam Nawawi, penulis kitab ini, Riyadhus Shalihin, termasuk yang berpendapat bahwa salat duha itu dijaga, jadi tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Karena ada sholat yang tidak diperintahkan untuk dijaga. Jadi boleh dilakukan tapi kadang-kadang saja. Jangan terus-menerus. Seperti misalnya 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar itu bukan rawatib, tapi ada disyariatkan sholat 4 rakaat sebelum asar. 2 salam, 2 salam. Itu keutamanya juga besar, tapi itu bukan rawatib. Sehingga jangan jangan selalu dilakukan. Meskipun sunnah, tapi sunnah yang tidak dijalankan terus-menerus. Tapi kalau sholat duha, ini beliau berpendapat termasuk yang dijalankan terus-menerus setiap hari. Setiap hari ada sholat duha. Ya. Nah, yang waktunya kapan? Ya, waktunya itu min irtifa'i syams qadra rumhin, setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Ya, setinggi tombak. Para ulama mengatakan setelah terbit matahari tambah 1/4 jam. Gitu. Setelah terbit matahari ditambah 1/4 jam sampai menjelang zuhur. Ya, sampai menjelang zuhur. Ini waktu sholat duha. Panjang apa tidak waktunya ini? Ya, termasuknya panjang. Ya, termasuknya waktu yang panjang. Ya, maka ya bagaimana panjang kok tidak dilakukan? Wallahu taala alam bishawab. Dan melakukannya di akhir siang itu lebih bagus daripada di awalnya. Dan disebut dengan sholatul awabin. Sholatnya orang yang selalu kembali kepada Allah. Sholatnya orang yang dikatakan selalu kembali kepada Allah, ini adalah ketika tarmadul fisol, ketika anak onta itu sudah mulai kepanasan kakinya gitu. Ya. Karena sudah terik
matahari sehingga mau tiduran sudah susah, kepanasan sudah. Sudah kepanasan. Nah, ini waktu yang paling afdol untuk sholat sholat duha, untuk sholat duha. Ini menjelang sholat duhur. Ini yang ya afdol. Ya, kemudian di sini dibawakan beberapa hadis, ya, tapi sudah masuk waktu isya. Ya, mungkin kita baca satu ya tentang sholat duha ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol ausani khalili, telah berwasiat kepadaku khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Sahabat Abu Hurairah mengatakan telah berwasiat kepadaku khalili, yaitu Rasulullah SAW. Apa wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah? Yaitu yang pertama bisyami salasati ayyam min kulli syahr. Beliau Nabi SAW berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku untuk selalu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu ada puasa 3 hari. Puasa apa itu? Bisa puasa bid, bisa puasa yang lainnya. Yang penting 3 hari. Tapi yang paling bagus ya pada ayamul bid, ketika bulan purnama itu. Ini paling bagus, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Tapi kalaupun tidak, maka tidak mengapa. Yang penting 3 hari di setiap bulan. Kemudian wasiat yang kedua wa raka'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Kemudian wa an autira qabla an arquda, dan berwasiat kepadaku untuk salat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Kenapa kok Nabi berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah untuk witirnya sebelum tidur? Bukankah witir itu bagusnya di akhir malam? Kenapa kok pesannya kemana sebelum tidur? Karena sahabat Abu Hurairah itu terkenal sebagai sahabat yang luar biasa dalam menghafal hadis. Jadi malamnya itu atau harinya itu, hari-harinya beliau itu digunakan untuk apa? Untuk menghafal hadis. Sehingga kemungkinan kalau ini jadi seharian itu menghafal, atau di malam hari, di awal malam dari mulai sholat isya ya, terus beliau menghafal hadis, baru kemudian tidur. Artinya beliau itu tidur malamnya itu tidak gasik gitu. Tidur malamnya enggak gasik. Padahal yang dianjurkan tidur malam itu setelah sholat isya, tapi beliau tidak. Salat isya belajar, itu waktu belajar beliau. Sehingga beliau kalau tidur itu selalu kemalaman, karena untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Maka beliau sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena waktu malamnya itu digunakan untuk menghafal hadis. Nah, kalau beliau itu kok sholat witirnya di akhir malam, kemungkinan besar nggak bangun. Karena apa? Malamnya sudah digunakan untuk belajar gitu. Maka supaya bisa sholat witir, ya sholat witirnya sebelum tidur. Karena kemungkinan untuk bangun malamnya kecil. Karena beliau menggunakan malamnya untuk untuk belajar. Sampai malam baru tidur. Maka sebelum tidur witir gitu. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW untuk sahabat Abu Hurairah dan untuk yang serupa dengan beliau misalnya. Para penuntut ilmu yang menghabiskan waktunya untuk belajar sampai sholat isya masih belajar, maka sebelum tidur witir. Tapi kalau yang tidurnya gasik, maka dia sebaiknya sholat witirnya di akhir malam, karena dengan harapan akan bangun di akhir malam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.